There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air, oxygen so you can breathe, and fluorine for your Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Khairunnisa Utomo dari kelas 10 4, dan dalam video ini saya akan membahas tentang beberapa soal kimia mengenai struktur atom. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pelajaran kimia. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah animasi pendek untuk menjelaskan mengenai ketiga soal kimia. Dimulai dari yang pertama itu adalah konfigurasi elektron Niels Bohr, lalu dua soal lagi adalah tentang konfigurasi elektron mekanika kuantum. Jadi di sini dimulai dari yang pertama adalah konfigurasi elektron Niels Bohr. Jadi konfigurasi elektron Niels Bohr itu sebutan lainnya adalah konfigurasi elektron metode kulit. Karena memang seperti teori atom Niels Bohr, dialah yang menemukan tentang ketujuh kulit atom, yaitu 7 kulit atom ada kulit K, L, M, N, O, P, dan juga Q, sama seperti pada gambar. Nah, lalu pada konfigurasi elektron Niels Bohr, setiap kulit itu dia memiliki jumlah maksimal elektron. Jadi setiap kulitnya itu ada jumlah maksimalnya, tidak boleh lebih dari itu. Bisa dilihat pada tabel, ada rumusnya juga untuk menghitungnya, yaitu 2N kuadrat. N itu adalah jumlah kulitnya. Jadi bisa dilihat di kulit 1, K itu jumlah maksimal elektronnya adalah 2, kulit L maksimalnya 8, M adalah 18, N adalah 32, dan begitu seterusnya. Nah, sekarang karena kita sudah mengetahui jumlah elektron maksimal dari setiap kulit, kita bisa langsung mencoba pada atom kalium ini. Kita coba cari konfigurasinya. Jadi pada atom kalium itu kan nomor atomnya adalah 19, berarti jumlah elektronnya adalah 19. Langsung saja kita mulai dari kulit yang pertama, yaitu kulit K. Jadi kita mulai dari kulit K, karena atom kalium itu elektronnya 19, dan K itu jumlah maksimal elektronnya adalah 2, berarti kita boleh dong kita isi di kulit K jumlahnya 2 elektron. Kita isi, sehingga kalau kita isi di kulit K itu jumlahnya 2, sisa elektronnya adalah 17. Dari 19 kita kurangin 2, sisanya 17. Nah, selanjutnya kita lihat di kulit L. Kulit L itu kan jumlah maksimal elektronnya adalah 8. Karena kita memiliki 17 elektron sisanya, itu kan lebih daripada 8. Jadi kita bisa meletakkan langsung 8 elektron pada kulit L. Kita letakkan 8 elektron pada kulit L, sehingga sisa elektronnya adalah 9. Nah, sisa elektron 9 ini kita lihat di kulit berikutnya itu kan adalah kulit M. Kulit M itu dia jumlah elektron maksimalnya adalah 18. Nah, karena sisa elektron kita 9, dia itu kan kurang dari 18. Karena dia kurang dari 18, jadi kita nggak boleh langsung meletakkan 9 elektron di kulit M. Tapi kita harus lihat yang ada di bawahnya 19, yaitu 8. Karena kita kurang dari 18, kita lihat apakah 9 lebih dari 8. Karena 9 itu lebih dari 8, maka di kulit M kita tetap meletakkan 8, meskipun di kulit M itu bisa maksimal sampai 18. Tapi karena sisa elektron kita 9 itu tidak lebih dari 18, kita nggak boleh langsung taruh 9. Kita taruh dulu 8. Jadi di kulit M kita letakkan 8 elektron, sehingga sisanya adalah 1 elektron, ya kan. Kita lihat abis dari kulit M adalah kulit N. Jadi karena sisanya 1 elektron, ya berarti kita tinggal menuliskan sisanya 1 elektron di kulit N. Nah, selesai sudah. Jadi konfigurasi dari atom kalium itu menjadi 2881, itu konfigurasinya. Di kulit K itu ada 2 elektron, di kulit L itu ada 8 elektron, di kulit M 8 elektron, dan di kulit N itu ada 1 elektron. Nah, terus ketika kita membahas tentang konfigurasi elektron Niels Bohr, itu ada yang namanya elektron valensi. Jadi kalau elektron valensi itu adalah elektron yang terletak di paling terakhir di konfigurasi atomnya. Contohnya nih, di kalium itu kan konfigurasinya 2881. Berarti elektron yang paling terakhir itu adalah 1. Nah, berarti elektron valensi dari atom kalium itu berjumlah 1.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron mekanika kuantum. Jadi, kalau konfigurasi elektron mekanika kuantum, sebelum kita lanjut ke soal, saya mau menjelaskan sedikit nih. Jadi, kalau konfigurasi elektron mekanika kuantum, itu dia pengisian elektronnya berdasarkan subkulit. Jadi, kalau tadi konfigurasi elektron Niels Bohr itu berdasarkan kulit, kalau mekanika kuantum itu per subkulit. Nah, terus untuk kita mengisi konfigurasi elektron mekanika kuantum itu ada yang namanya peraturan Aufbau. Jadi kalau peraturan Aufbau itu adalah pengisian berdasarkan tingkat energi. Jadi per subkulit itu ada tingkat energinya dari rendah sampai yang paling tinggi. Terus di dalam peraturan Aufbau ini bisa dilihat pada gambar kiri, kita bisa mengetahui urutan konfigurasi elektron mekanika kuantum itu menggunakan cara, jadi kita susun dari 1S semuanya sampai ke 7P atau 8S. Nah, setelah itu sama seperti gambar yang ada pada bagian kiri, kita akan mengurutkannya itu miring arahnya. Miring dari 1S2 ke 2S2, lalu lanjut lagi miring dari 2P 6 ke 3S2 dan seterusnya. Nah, setelah itu, setelah kita mengurutkan, nanti akan muncullah urutan yang ada di bagian kanan, yaitu urutan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 dan seterusnya. Itu adalah peraturan Aufbau. Nah, selanjutnya di dalam konfigurasi elektron mekanika kuantum ada yang namanya bilangan kuantum. Jadi kalau bilangan kuantum itu dia ada 4 di dalam mekanika kuantum. Bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama itu adalah bilangan kuantum utama, simbolnya itu adalah N. Bisa dilihat di sini simbolnya adalah N. Kalau bilangan kuantum utama atau N itu dia menunjukkan kulitnya. Kulitnya itu bisa dari 1 sampai 7. Itu adalah kulitnya. Bilangan kuantum kedua itu adalah bilangan kuantum azimut. Simbolnya itu adalah L. Nah, kalau bilangan kuantum azimut ini dia menunjukkan nilai dari subkulit. Contohnya subkulit itu kan ada subkulit S, ada subkulit P, ada subkulit D, ada subkulit F. Nah, si azimut ini dia mengurutkan nilainya mulai dari S itu sama dengan 0, P itu sama dengan 1, D itu sama dengan 2, dan F itu sama dengan 3. Jadi itu adalah bilangan kuantum utama dan azimut. Nah, selanjutnya itu ada bilangan kuantum magnetik dan spin. Kalau bilangan kuantum magnetik itu simbolnya adalah M. Jadi dia itu menunjukkan bentuk atau nilai orbital dari min L, yaitu tadi azimut dari min L sampai L. Nanti ini juga akan dijelaskan pada saat kita melakukan latihan soalnya. Lalu yang keempat itu adalah spin. Spin atau S, yaitu kayak perputaran pada sumbu elektron. Nah, spin itu ada yang panah, seperti panah arahnya ke atas. Sebenarnya itu dia bukan panah, tapi dia lebih kayak ke bentuk cangkul, tapi di sini saya menggunakan simbol panah. Simbol panah ke atas itu nilai spinnya adalah plus setengah. Kalau nilai panahnya ke bawah itu nilainya min setengah. Jadi itu adalah spin. Oke, itu jadi sudah ada keempat bilangan kuantum pada konfigurasi elektron mekanika kuantum. Terus konfigurasi elektron mekanika kuantum itu memang lebih detail daripada konfigurasi elektron Niels Bohr, karena di dalam konfigurasi elektron mekanika kuantum itu kita bahkan bisa menentukan periode dan juga golongan pada suatu atom. Jadi di sini cara menentukan periode dan golongannya, nanti setelah kita melakukan konfigurasinya, kita bisa menentukan periodenya itu dari kulit yang paling tinggi. Lalu kalau golongannya itu bisa dilihat di sini. Kalau subkulit terakhir pada konfigurasi elektron atomnya itu adalah S atau S plus P, itu dia masuk ke golongan A. Kalau misalnya dia di golongan B, itu berarti subkulit terakhirnya adalah S plus D. Lalu kalau dia di 4F itu berarti masuknya golongan lantanida. Kalau dia subkulit terakhirnya ada 5F, itu berarti masuk ke golongan aktinida. Nah, itu adalah cara menentukan periode dan golongan. Oke, selanjutnya di sini kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Jadi contoh soalnya yang pertama ini saya menggunakan fosfor dengan elektronnya 15, jumlah elektronnya 15. Sini saya juga sudah meletakkan urutan peraturan Aufbau-nya agar lebih mudah.
Oke, jadi cara menentukannya itu tentunya kita mulai nih dari 1s2, karena itu adalah yang paling pertama. Kita mulai dari 1s2. Nah, itu pangkatnya 2 itu artinya adalah jumlah elektronnya. Jadi kalau kita mengisi konfigurasi 1s pangkat 2, itu berarti sisa elektronnya adalah 15 dikurangin 2. Jadi kita sudah menempatkan 2 elektron. Oke, karena kita udah menempatkan di 1s2, sisa elektron kita kan 13. Selanjutnya itu adalah 2s pangkat 2. Berarti elektronnya 2 dong. Karena sisa elektron kita 13 masih lebih daripada 2, berarti kita bisa meletakkan 2s2. Oke, jadi kita meletakkan 2s pangkat 2, sisa elektron kita adalah 11. Karena 11 itu masih memungkinkan untuk meletakkan 2p pangkat 6, itu kan artinya 6 elektron. Berarti masih bisa kita lanjutkan. Maka sisa elektron kita adalah 5. Nah, selanjutnya kan 3s pangkat 2. Masih memungkinkan juga karena kita masih memiliki 5. Kita isi 3s pangkat 2. Nah, sisa elektron kita 3. Sedangkan selanjutnya setelah 3s pangkat 2 itu adalah 3p pangkat 6. Karena sisa elektron kita kurang daripada 6, yaitu gak apa-apa, kita isi aja 3p, tapi kita isi sisanya. Jadi 3p pangkat 3. Oke, jadi itulah cara untuk menyusun konfigurasi elektron mekanika kuantum. Nah, ini kan baru tersusun nih konfigurasinya. Sekarang kita akan mencoba untuk mencari bilangan kuantum dan juga periode serta golongan dari si fosfor ini. Jadi untuk mencarinya di sini ditulis dulu. Ada N tadi yang bilangan kuantum utama, ada L azimut, M magnetik, S spin. Nah, sekarang kita mulai dari N terlebih dahulu. Jadi N itu kita lihat dari bagian yang paling terakhir pada konfigurasi atom kita itu kan adalah 3p pangkat 3, sudah digarisbawahi. Nah, kita lihat kulitnya saja. Kulitnya itu adalah yang paling depan, angka paling depan yaitu 3. Berarti N-nya bilangan kuantum utama sama dengan 3. Oke, setelah kita menemukan bilangan kuantum utamanya adalah 3, sekarang kita ingin mencari bilangan azimutnya. Jadi untuk mencari bilangan azimutnya itu sama saja kita masih melihat 3p pangkat 3. Tapi kita lihat di sini jumlah, kan ini ada p ya. Nah, di dalam azimut itu tadi nilai-nilainya S sama dengan 0. Nah, P itu sama dengan 1. Ada tabelnya juga di situ, bisa terlihat. Jadi azimutnya itu karena di sini P, berarti nilai azimutnya adalah 1. Kita tulis 1. Oke, setelah kita menemukan bilangan kuantum azimutnya, kita ingin menentukan bilangan magnetiknya. Jadi untuk menentukan bilangan magnetiknya itu berapa, itu kita bisa membuat orbital atau kotak atau orbital sesuai sama bilangan azimutnya. Karena azimutnya itu adalah 1, maka kita membuat kotaknya itu dari min 1 sampai 1. Kita buat kotaknya dari min 1 sampai 1, sama seperti di gambar. Nah, sekarang kita lihat di 3p pangkat 3. Pangkat 3 itu kan berarti elektronnya adalah 3. Berarti kita isi di magnetiknya 3. Nah, lalu ketika kita ingin mengisi, kita harus mengingat tentang kaidah Han. Jadi kaidah Han itu artinya kita harus mengisi dari arah panah ke atas terlebih dahulu. Kita isi 3 elektron mengarah ke atas, di min 1, lalu 0, lalu di plus 1. Nah, setelah kita isi seperti itu, kita lihat panah yang paling terakhir itu berada di kotak mana atau di orbital mana. Karena panah yang terakhir itu kan ada di plus 1 nih, orbital plus 1. Yaitu berarti nilai magnetik dari konfigurasi atom ini adalah plus 1. Kita tulis plus 1. Dah, kita ketemu nih udah. Nah, sekarang kita ingin menemukan nilai spinnya. Spinnya itu kan adalah dilihat dari panahnya. Panah yang terakhir itu mengarah ke atas. Karena panah yang terakhir itu mengarah ke atas, berarti nilai spinnya itu adalah plus setengah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Sudah deh ketemu semua bilangan kuantumnya. Sekarang kita akan mencari periode dan juga golongannya. Oke, untuk mencari periodenya, itu tentunya kita melihat dari kulit tertingginya. Karena kulit tertingginya itu adalah 3, di sini kan ada 1S, 2S, 2P, 3S, dan 3P. Berarti kulit tertingginya itu 3, berarti terletak di periode 3. Lalu untuk golongan, itu kita lihat yang paling terakhir hurufnya. Karena yang paling terakhir hurufnya itu P itu dia membutuhkan S.
Jadi kita harus menambahkan jumlah pangkat yang ada pada S dan juga pada P. Jadi S plus P kan. Pangkat di S itu adalah 2, ditambah pangkat di P itu adalah 3, jadinya 5. Dan karena S ditambah P itu adalah golongan A, berarti si fosfor ini terletak di golongan 5A periode 3. Jadi periode 3 golongan 5A. Oke, jadi untuk yang terakhir ini masih sama, yaitu konfigurasi elektron mekanika kuantum tetapi menggunakan unsur yang berbeda, yaitu menggunakan unsur titanium dengan jumlah elektronnya 22. Pengerjaannya itu sama persis dengan mengerjakan unsur fosfor tadi. Jadi kita mulai dari 1s terlebih dahulu. Karena jumlah elektronnya 2, berarti 1s2 berkurang 2 elektron. Sisa elektronnya jadi 20. Kita lanjutkan, masih bisa ke 2s2. Sisa elektronnya adalah 18. Kita lanjutkan 2p6, sisa elektronnya adalah 12. Lalu lanjut lagi 3s2, sisa elektronnya 10. 3p6, sisa elektronnya itu 4. Lalu masih bisa 4s2, sisa elektronnya adalah 2. Dan yang terakhir itu kan harusnya 3d pangkat 10. Tapi karena sisa elektron kita adalah 2 ya sudah, kita tulis saja pangkatnya itu 2. Jadi 3d pangkat 2. Sehingga konfigurasi titanium ini menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d2. Nah, itu adalah konfigurasinya. Sekarang kita akan mencari bilangan kuantumnya. Oke, untuk bilangan kuantumnya itu sama persis kayak tadi, ada bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Dimulai dari bilangan kuantum utama terlebih dahulu, ini akan digarisbawahi yang bagian paling terakhir, yaitu 3D pangkat 2. Nah, 3D pangkat 2 berarti bilangan kuantumnya kita ambil angka yang paling depan atau bagian kulitnya. Kulitnya itu adalah 3, berarti kuantum utamanya adalah 3. Ditulis N sama dengan 3. Selanjutnya adalah mencari azimutnya. Jadi azimutnya karena 3D pangkat 2, D itu kan bilangan azimutnya adalah S itu 0, P itu 1, D itu kan 2. Berarti bilangan azimutnya kita tulis 2. Oke, setelah kita tulis bilangan azimutnya adalah 2, sekarang kita akan menuliskan magnetiknya. Karena kita sudah tahu nih bilangan azimutnya adalah 2, ya berarti magnetiknya kita membuat kotaknya itu berjumlah dari min 2 sampai ke plus 2. Jadi nanti akan ada 5 kotak seperti pada gambar. Ada min 2, min 1, 0, plus 1, dan juga plus 2. Nah, kita lihat nih, 3D pangkat 2 itu kan elektronnya adalah 2. Berarti kita tinggal mengisi 2 elektron. Ingat kaidahan, kita harus mengisinya itu arah panahnya ke atas terlebih dahulu. Berarti kita isi, pertama itu adalah di min 2, kita isi di min 2, lalu kita isi di min 1. Selesai, habiskan, karena elektronnya itu cuma 2. Jadi magnetiknya itu panahnya berakhir di min 1, berarti harga magnetiknya adalah min 1 atau minus 1. Nah, karena sudah ketemu minus 1, sekarang kita cari spinnya. Spinnya itu berarti arah panahnya. Kita lihat, arah panah yang paling terakhir itu ke atas atau ke bawah. Karena di sini arah panahnya itu adalah ke atas, yang paling terakhir itu dia ke atas, berarti nilai spinnya itu adalah plus setengah. Oke, nilai spin adalah plus setengah. Terakhir kita akan mencari periode dan juga golongan dari titanium ini. Untuk periode, kita jangan lihat di 3D pangkat 2. Ini sudah digarisbawahi kulit tertingginya. Meskipun 4S itu tidak terletak paling terakhir, tapi dia merupakan kulit yang tertinggi. Berarti periodenya jangan tulis 3, tapi tulis 4, karena 4 lah kulit yang tertinggi pada konfigurasi ini. Lalu untuk golongan, kita lihat subkulit yang paling terakhir itu kan D. Nah, kalau D itu dia nggak bisa berdiri sendiri, dia harus memerlukan S. Karena dia perlu S, maka kita cari S. S itu pangkatnya adalah 2, D itu pangkatnya adalah 2. Berarti untuk golongan, kita akan menambahkan pangkat dari S dan juga pangkat dari D, yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4, ya kan? Oke, udah ketemu nih 4, tapi golongan apanya 4? Apakah 4A, apakah 4B? Nah, seperti tadi di awal, kan ada tabel yang menjelaskan bahwa golongan itu kalau dia S plus D, masuknya itu ke golongan B. Jadi, si golongan titanium ini termasuk ke dalam 4B. Jadi, titanium itu ada di periode 4 dan golongan 4B. Dan juga mungkin sedikit tambahan, jadi golongan B itu, kalau misalnya nanti dia
ada golongan yang lebih dari 8B, kan B dalam tabel periodik itu cuman sampai 8B. Nah, kalau misalnya B-nya itu lebih dari 8B, misal hasilnya 9B, itu ada aturannya juga. Jadi kalau dia 9B atau 10B, itu masuknya tetap ke 8B. Tapi kalau dia masuknya 11B, itu dipindah jadi ke 1B. Terus kalau dia ada di 12B, itu berarti dipindah ke golongan 2B. Sekian video saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.